Halo guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic Rajanya Jualan. Nah, di video kali ini sesuai judul nih ya teman-teman. Apa yang ingin saya sampaikan di video ini ya, ini kalau misalnya kalian pernah ikut kelas dropship ya teman-teman, atau mungkin kalian pernah dengar ya, ini harganya itu puluhan juta teman-teman ya. Jutaan sampai puluhan juta rupiah ya untuk kelas dropship ini. Nah, di video ini saya ingin share gratis ilmu tersebut teman-teman ya. Nah, kenapa saya melakukan hal ini? Ya karena saya melihat banyak sekali orang-orang itu yang kepengen jadi dropshipper tapi nggak tahu ilmunya ya. Maka dari itu, mungkin channel YouTube ini bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk kalian ya. Ya tapi, yang saya share istilahnya itu apa ya, ya ilmu-ilmu dasar ya teman-teman. Nah jadi, pastiin kalian nonton video ini sampai selesai ya. Jadi banyak banget orang-orang itu yang, menjadi kaya raya ya teman-teman di beberapa tahun terakhir ini ya. Terutama setelah pandemi itu teman-teman, itu banyak banget dropshipper yang ya, bisa dibilang, eee, mempunyai banyak uang ya teman-teman dari hasil dia usaha dropship. Ya salah satunya saya sendiri juga, apa ya, menjadi dropshipper juga teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, banyak sekali teman-teman yang, DM Mas kok udah nggak pernah bikin konten di lapangan, konten freelance ya. Jujur aja teman-teman, untuk freelance saat ini saya memang sedang off ya. Kenapa? Karena saya sedang dalam proses pengerjaan paket dropship. Oke, itu basa-basinya ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke to the point-nya teman-teman. Jadi di sini saya, ingin memperkenalkan kalian tools yang saya yakin kalian pasti udah kenal sama tools ini, yaitu Clawbot ya. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu Clawbot itu apa, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Jadi Clawbot itu adalah tools yang sudah banyak sekali digunakan hampir semua dropshipper untuk melakukan scrap produk, untuk membantu mengelola toko mereka ya, memonitoring toko dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan tutorial penggunaannya ya. Dan di Clawbot ini banyak sekali tools ya teman-teman. Tapi ada 2 tools yang paling penting menurut saya, yaitu Grabber sama monitoring toko. Nah, kalau misalnya kalian mau beli ya, mau beli lisensi dari Clawbot Launcher ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Itu tinggal diklik, otomatis akan mengarah ke halaman resminya situs Clawbot Launcher ini teman-teman ya. Jadi bisa langsung kalian beli ya. Nah, kalau misalnya kalian membeli menggunakan link yang saya taruh di deskripsi video ini ya, kalian bisa konfirmasi ke nomor admin saya ya, biar dibantu untuk aktivasinya dan bisa juga dibantu untuk VC ya, video call untuk, cara installnya apabila kalian, bingung dalam, melakukan penginstalan toolsnya seperti itu ya. Nah jadi, kalau kita itu mau menjadi dropshipper, kita itu harus melakukan yang namanya scrap produk. Kan nggak mungkin kita download gambar satu persatu, ya nggak? Jadi kita itu, eee, butuh banget sih sama, yang namanya Clawbot ini, teman-teman. Ya karena yang pertama, otomatis pekerjaan kita menjadi 1000 kali lebih efisien ya. Karena apa? Dengan sekali scrap kita bisa scrap produk itu langsung 3.000 produk ya, dan bisa langsung di-up margin ke semua produk, mau ngambil untung berapa persen ya, bisa dimonitoring toko. Dan ini adalah, salah satu hasil dari satu komputer yang saya gunakan, saya isi dengan 120 toko, dan ini hasil saya dalam sebulan teman-teman. Saya lakukan pembukaan di Google Sheet. Nah, tapi sekedar informasi yang saya share di video ini ya teman-teman, dari, pencapaian, tersebut itu bukan untuk pamer atau flexing, melainkan untuk memotivasi ya. Jadi apa yang saya ajarkan saya juga sudah menunjukkan, ini loh hasilnya ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang punya pandangan lain, wah ini orang pamer, ini orang flexing, ya itu nggak masalah juga, itu sudut pandang kalian. Tapi niat saya di sini, saya ingin membantu orang yang ingin menjadi seorang dropshipper ya, tapi nggak tahu caranya atau mau sekolah dropship mahal ya. Kalian cukup cukup ya, cukup tonton video ini sampai selesai ya, step by step-nya nanti akan saya jelaskan detailnya dari cara pembelian lisensi Clawbot ya, dari cara, scraping, menautkan toko, dari, cara mengupload produk ke toko kita ya. Pokoknya akan saya jelaskan semuanya di video ini ya. Pastiin ditonton, jangan di-skip-skip.
Ya, ya ini tampilannya teman-teman bisa kalian lihat, untuk penghasilan saya di, bulan-bulan tertentu ya, bulan-bulan ini maksud saya, ya. Nah ini, saya munculkan di video ini teman-teman ya, itu saya buatkan, Google Sheet-nya. Nah itu dari satu komputer ya teman-teman, saya ada beberapa komputer dan saya juga menjual paket dropship teman-teman ya. Paket dropship itu sudah pernah saya buat, video promosinya juga, nanti bisa ditonton di, eee, deskripsi juga atau di pin komen, itu link presentasi paket dropship itu, dapatnya apa aja ya. Jadi dapat komputer full set ya, komputer bergaransi, udah dapat tokonya, produknya siap jalan, dan bimbingannya sampai bisa ya. Jadi kalau, di luar sana paket sekolah dropship cuma dapat ilmunya, di channel YouTube Sales Magic kalau misalnya mau join paket dropship ya bisa, dapat perangkatnya. Jadi bisa langsung dieksekusi, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini dia tutorial ya, cara melakukan scrap produk menggunakan, grabber dari Cloudboard Launcher. Silahkan ditonton video ini sampai selesai dan jangan lupa kalau misalnya nanti kalian anggap video ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kamu yang pengen jadi dropshipper, share video ini ke teman-teman kamu yang butuh usaha sampingan ya, atau ingin tahu lebih dalam mengenai dunia dropship. Semoga itu menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. Terima kasih. Mari kita simak caranya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan langsung share bagaimana ya cara untuk melakukan scrap produk ya. Nah, di sini ada beberapa tools dari Cloudboard ya, Cloudboard Launcher, dan tools ini ada beberapa yang gratis dan ada beberapa yang berbayar. Tapi untuk Grabber sama monitoring ini berbayar teman-teman. Tapi ini harganya sangat murah dan sangat membantu kinerja kita teman-teman ya. Nah, saya akan kasih tahu kalian keajaiban tools-tools ini teman-teman ya. Nah, ini yang pertama ada Grabber ya. Nah, ini fungsinya untuk melakukan scrap produk atau mengambil data produknya, dari marketplace ya, dari toko orang lain untuk kita copy lalu kita jual di toko kita. Nah, caranya, kita mulai dari awal banget ya teman-teman. Nah, nanti kalian buka Grabber, lalu tampilan awal seperti ini ya, lalu kita klik klik kanan, kita duplikat seperti ini ya. Setelah itu kita, buka Shopee ya teman-teman. Kita buka Shopee. Nah, misalnya kita mau scrap produk misalnya yang ini ya teman-teman, buku anak-anak. Nah, di sini kalian juga bisa, bebas kalian mau jualan apa aja teman-teman, karena di Shopee itu ada jutaan produk. Kalian bisa pilih dari kategori atau bisa dari sini teman-teman ya, dari bawah sini kan banyak banget ya kategori-kategori yang, bisa di-scrap ya. Nah, kalau misalnya saya ini sedang mencoba untuk scrap produk buku dan alat tulis ya. Karena ini mendekati musim ini teman-teman, lebaran ya, lebaran. Nah ini, kita klik buku dan anak-anak ya teman-teman. Nah setelah itu kita filter ya teman-teman, Jabodetabek di sini ya. Nah terus, kita pilih di sini harganya 30.000 aja teman-teman. Bentar, tiganya enggak ini, 30.000. Lalu setelah itu kita klik terapkan ya. Nah, setelah itu kita, bisa klik bintang 4 ke atas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita klik bintang 4 ke atas, toko-toko dropship di Shopee kan itu juga banyak ya teman-teman, dan toko-toko ya toko-toko kecil lah kayak gitu. Nah, kita kalau misalnya kita klik bintang 4 ke atas, jadi ini yang muncul ini toko-toko, ini teman-teman, toko-toko yang benar-benar supplier kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke setelah itu kita bisa pilih nih dari kategori populer, terbaru, terlaris ya. Nah, kalau misalnya, saya lebih suka yang populer sama yang terlaris ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita scrap dari sini ya teman-teman, itu biasanya itu beberapa produk habis.
Biasanya kalau misalnya kalian ingin stok yang selalu ada bisa klik yang terbaru ya, scrap-nya dari kategori ini. Nah, kalau ingin, eee, yang tingkat lakunya itu lebih tinggi ya sebenarnya yang pilih yang ini teman-teman ya. Oke, kita akan coba yang terlaris ya. Nah, ini kan ada ribuan produk ya teman-teman. Kalau kita kerja mandiri ya, nggak pakai tools dari, Cloudbot ini, dari Grabber ini, kita ya manual satu persatu, kan itu capek banget ya teman-teman. Maka dari itu ini, sangat ajaib sih tools ini menurut saya. Nah, ini kita klik link ini ya, copy. Jadi nanti kita akan mengambil data produk kategori buku anak-anak ya. Biasanya untuk sekali scrap itu bisa 3.000 produk. Kita paste di sini, tambahkan kita isi alamat email sama, password Shopee kita. Oke, saya akan isi dulu ya teman-teman untuk alamat, eee, email Shopee saya. Oke ya teman-teman. Nah, saya kasih tahu teman-teman ya, kita bisa melakukan scrap produk bukan hanya dari Shopee, tapi bisa dari, Lazada, Tokopedia. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ngambil dari Shopee, kita jualnya di Tokopedia atau di Lazada. Kalau kita ngambil dari, Tokopedia, kita jualnya di Shopee atau Lazada dan marketplace lain. Pokoknya harus beda marketplace. Karena memang sekarang untuk marketplace itu, dropshipper itu diperbolehkan ya, tapi harus dropshipper yang eksternal ya. Jadi beda marketplace. Kalau misalnya dari Shopee dijual di Shopee bisa nggak? Bisa teman-teman, bisa, tapi agak agak sedikit rumit ya. Lebih enakan yang dropshipper internal kalau menurut saya, seperti itu. Kita kasih judul di sini teman-teman, buku anak-anak ya. Buku anak 30. Nah, ini fungsinya adalah, untuk ini teman-teman, untuk supaya kita tahu ini kategori ini harga 30 ke atas. Karena kadang saya juga bermain ada yang 30 ke atas, ada yang 30 ke bawah, seperti itu ya. Kita klik start Grab di sini teman-teman. Nah di sini, nah ini ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya, udah seperti ini kita bisa langsung ke sini teman-teman, ke proses monitor ya. Jadi di sini ya, di sini yang satu untuk scrap, yang satu untuk memantau proses monitor. Kita klik yang nyala hijau ini ya, yang paling bawah. Kalau yang udah mati ini berarti udah selesai proses, grabber-nya. Nah, ini di sini, patokan kita adalah kita mengisi captcha. Ya, kita tunggu teman-teman. Kita reload sampai muncul kita ngisi captcha. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini biasanya kalau udah muncul ini captcha-nya muncul. Nah, itu kan muncul kan. Nah, kita sama ini. Kita tarik dikit lagi. Ya. Nah, kita klik resume. Nah, ya teman-teman. Nah, ini adalah proses membaca halaman atau read page dan ini adalah targetnya ya. Dan ini yang sukses berapa, yang ke-skip, yang valid berapa. Nah, untuk Cloudbot yang Grabber ini rata-rata ya kalau misalnya kita copy itu sukses semua teman-teman, nggak ada yang gagal ya. Itu salah satu nilai plus sih dari aplikasi Cloudbot Launcher ini dan bisa langsung 3.000 produk. Oke, ini saya udah scrap beberapa produk ya teman-teman. Kita langsung ke sini, tutorial sini. Nah, ini di sini ya teman-teman, ini udah ada yang finish. Nah, tapi tidak semua itu bisa 3.000, tergantung juga produk kategorinya. Misalnya majalah, kan majalah sekarang suppliernya juga sedikit ya teman-teman. Ini cuma sukses 939. Tapi kalau yang tadi itu yang saya scrap, nah ini kategori surat, kategori buku tulis, menggambar, folder, ini ya teman-teman, dompet dan lain-lain itu 3.000, bahkan ada yang 3.000 lebih seperti itu. Nah, intinya kalau misalnya ini udah selesai, ini kan masih dalam proses. Ini kalau udah selesai nanti kita klik ke tab sebelah ya. Nah, ini kita klik di sini ya. Nah, lalu kita data analyzer teman-teman. Nah, ini juga salah satu keajaiban di Cloudbot teman-teman. Kalau misalnya ya, kita mau jualan produk dari Shopee, nah lalu otomatis kan data dari Shopee ini kan ada kata-kata Shopee, entah itu di judul, di deskripsi ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan kata-kata tersebut. 900 produk ini ya teman-teman, bahkan tadi itu ada 3.000 produk lebih, itu bisa kita hilangkan kata-katanya teman-teman ya, kata-kata
Shopee-nya. Caranya klik seperti ini. Jadi nggak perlu hapus satu persatu teman-teman. Bayangkan ya, dengan harga yang sangat murah ya, menurut saya sangat murah, tapi sistem kinerja kita juga jadi lebih lebih apa ya, lebih gampang ya. Dan dropshipper hampir di seluruh dropshipper di Indonesia menggunakan tools ini teman-teman ya, Grabber ini teman-teman ya. Kita klik, oke, satu kali lagi. Nah ini minimal 3 kali ya, supaya benar-benar bersih. Oke, setelah itu jangan lupa untuk diklik save ya. Di sini sampingnya data analyzer ada menu save result. Nah, kita save ya. Nah, ini setelah ini selesai teman-teman, kita masuk ke collection. Dan ini adalah yang belum saya setting nih teman-teman, hasil scrapnya. Saya mau setting margin atau keuntungannya ya. Misalnya majalah ya. Nah, ini di sini kita klik ya, kita setting. Ini dimatiin, lalu kita setting untuk keuntungan biasanya saya setting di 40-50%. Nah, ini juga salah satu keajaiban dari Cloudboard Launcher ini. Jadi kita bisa setting semua produk yang kita scrap dalam sekali klik, teman-teman ya. Jadi otomatis misalnya ya, ada harga produk harga 10.000, otomatis jadinya 14.000. 100.000 jadinya 140.000, terus 1 juta jadinya 1.400.000 ya. Luar biasa nggak teman-teman? Otomatis menyesuaikan. Jadi misalnya ini produk dari Shopee nih, saya jual di Lazada. Kalau ada yang order di toko Lazada saya, otomatis saya udah dapat untung 40%. Karena saya setting marginnya 40-50%. Seperti itu teman-teman. Kita tambahkan judul produk ya. Di sini kita tambahkan kalimat ready ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan sebelum deskripsi produk. Ini bisa diisi atau bisa enggak. Tapi kalau misalnya saya lebih suka saya isi. Nah, saya ngisinya biasanya gini teman-teman. Barang selalu ready stock ya Kak. Silakan bisa langsung di order. Untuk produk varian bisa chat untuk menanyakan ketersediaan stok terlebih dahulu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita centang jadikan kalimat ini sebagai paragraf. Dan ini juga diisi teman-teman ya. Happy shopping misalnya. Happy shopping. Nah, kita centang juga nih. Nah, untuk beratnya kita sesuaikan. Nah, majalah biasanya beratnya ya, anggaplah 300 gram ya teman-teman. 350 lah. Seperti itu. Kita save. Ya. Jadi ini adalah proses pertama ya. Ini adalah proses pertama kali ya teman-teman dari mengambil produk di Shopee untuk kita jual di sini teman-teman ya, di kita ambil produk dari Shopee, kita ambil di Grabber ya. Nah, setelah itu nanti langkahnya setelah kita udah punya collection di sini, ini adalah file-file yang sudah siap untuk diupload di toko kita. Nah, caranya nanti kita buka Tokopedia ya, lalu kita bisa upload dengan cara yang cepat teman-teman ya. Nah, untuk tutorial berikutnya seputar cara upload itu sebenarnya ada beberapa opsi. Nah, opsinya itu ada beberapa ya teman-teman. Caranya klik di sini open web ya. Nah, kalau misalnya mau lewat Excel ya, kita pilih export. Kalau mau lewat Cloudboard yang uploadnya, kita bisa pilih yang upload di sini. Ya. Nah, ini di sini kita bisa pilih ya teman-teman. Semua produk ya. Ini settingannya penting banget teman-teman. Ini semua produk. Nah, setelah itu ini diisi ya. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Default pakai yang direct upload ataupun direct mass. Nah, kalau yang cepat itu yang direct mass teman-teman ya. Tapi ini untuk produk yang apa ya, ngisi reguleran biasanya saya pakainya ini. Tapi kalau untuk ngisi toko power merchant kan itu kan dia 5.000 produk ya teman-teman. Saya lebih suka yang ini, yang pakai default direct upload. Lalu untuk settingannya ini kan upload modenya bisa pakai human ataupun robot. Human itu manusia ya.
Nah, jadi, kalau misalnya dari Klobotnya sendiri pun juga sudah merekomendasikan untuk yang human ya, supaya lebih aman. Lalu kita bisa ini browser modenya kita pilih yang tanpa browser. Nah, ini bisa kita setting kecepatannya ya, bisa kita setting 4 sampai 5 lah. Nah, ini maksudnya setiap 4 sampai 5 detik kita bisa upload satu produk ini, teman-teman. Lalu ini pause-nya dimatiin ya, lalu kita isi kategorinya nih, itu kan majalah ya, teman-teman, kita pilih kategori, oh targetnya Tokopedia ya. Targetnya itu maksudnya adalah ini produk mau di-upload ke mana ya, di Tokopedia. Kebetulan saya mau isi di Tokopedia. Lalu ini diisi email ya, nama email Tokopedia kalian, lalu titik 2, lalu diisi password toko ya, itu keyword-nya seperti itu ya. Nah, setelah itu kita centang ini, lalu kita isi kategori. Kategorinya buku dan majalah. Mana buku dan majalah? Nih, buku ya, teman-teman. Nah, lalu ini majalah ya. Kita cari di sini. Nah, majalah. Ini majalah apa ya, teman-teman? Stiker. Ya, jadi nggak harus ini sih, teman-teman. Majalah buku. Nggak harus sama persis lah. Yang penting mendekati seperti itu. Nanti kan ada kalau misalnya nggak sesuai ya, teman-teman, itu bisa apa ya, bisa disesuaikan sama Tokopedianya, seperti itu. Nah, udah tampilannya seperti ini dan tinggal kita start direct upload. Seperti itu, teman-teman ya. Gampang nggak, teman-teman? Nah, ini adalah cara yang eh, apa ya? Yang pertama ya, direct default upload. Ada direct massal upload dan saya juga ada trik cepat gimana caranya supaya kita bisa mengisi toko PM ya. Cara ngisi 5.000 produk dalam waktu ya 10 menit lah, teman-teman ya. Nah, untuk videonya akan saya upload setelah video ini ya. Karena kalau misalnya saya upload bersamaan itu akan apa ya? Panjang banget, teman-teman. Akan terlalu panjang ya. Jadi ini adalah tutorial untuk Grabber-nya ya. Ini untuk Grabber-nya. Lalu yang paling wajib banget kalian miliki itu ini, teman-teman. Monitoring toko juga, teman-teman ya. Nih, monitoring toko itu fungsinya untuk memanajemen atau mengontrol toko kita. Nah, ini diaktifkan dulu bootnya. Nah, ini kebetulan ya, teman-teman, ini jumlah toko saya itu ada 40 ya. Kok sedikit katanya mengelola ribuan sampai ratusan sampai ribuan toko ya, kebetulan karena sudah laku, teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman juga yang ingin ya membeli toko ya atau pakai dropship bisa chat nomor admin saya ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ada chat, nah kita bisa buka di sini, teman-teman ya. Ini kebetulan toko juga sudah saya tutup karena ini video ini saya buat lebaran ya, teman-teman. Pas posisi lebaran. Jadi lebaran kan supplier pada tutup otomatis ya saya mengikutin seperti itu, teman-teman. Ya, ini kalau ada chat itu langsung ketahuan ini chat dari toko mana kayak gitu, teman-teman. Oh, bentar. Ini ada chat, teman-teman ya. Nah, nih. Ini PM-nya mati, teman-teman. Nah, ini berapa piece ya. Jadi kalau misalnya ada chat tinggal di balas-balesin aja, teman-teman. Ya. Nah, ini lupa saya tutup jadi performanya turun, teman-teman ya. Nah, harusnya jawabnya nggak boleh seperti ini, tapi kita harus ngecek dulu nih, teman-teman. Kita harus baca deskripsi dulu ya. Karena memang kalau dropship itu tantangannya kita jualan produk yang bukan punyanya kita kayak gitu. Jadi ya harus ini kita tanya sama supplier resminya ya. Kalau enggak kita baca baca deskripsi dulu. Kadang ada pembeli yang udah ada di deskripsi keterangannya tapi masih ini nggak mau baca ya, teman-teman nih. Nih ukuran diameter, bahan stiker ya. Ini kita baca terlebih dahulu. Isi berapa piece. Nah, solusinya gini, teman-teman. Ini emang nggak ada di deskripsi. Kita buka Shopee. Kita buka Shopee lagi, teman-teman. Kenapa kita buka Shopee? Karena saya scrapnya dari Shopee. Ya, lalu kita salin di sini ya untuk tanya ketersediaan stoknya.
ada berapa isinya ya. Sinyalnya agak susah ya teman-teman, karena ini komputer nggak pernah istirahat nih teman-teman. Buat pengerjaan paket dropship ya. Oke. Nah, ini akan muncul di sini ya. Nah, kita gambarnya seperti ini ya. Gambarnya kita hafalin. Lah, lalu kita klik di sini. Ya, ini ya. Nih, harganya 47.500. Nah, ini 66.000 ya. Jadi untungnya emang 40%-an ya. Kita tinggal cat ini, tapi ini apa ya? Ini posisi lebaran saya yakin posisi tutup ya, teman-teman. Jadi biarin lah, nggak apa-apa lah. Kita nanti handle-nya setelah lebaran aja, kita full up. Karena kalau misalnya saya paksakan ya teman-teman, ini pun pengirimannya itu akan dilanjutin lagi tanggal 26, kan kasihan ya teman-teman. Jadi biarin aja lah, biar cari di toko lain kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada momen seperti ini, kita harus melayani pembeli dengan semaksimal mungkin. Karena ini sebenarnya toko udah saya tutup semua teman-teman, tapi ini ada yang kelewatan mungkin ya. Oke, kita silang. Lalu kita masuk di sini teman-teman. Saya kasih tunjuk menunya di sini. Nah, di sini kalau ada chat di sini nanti langsung ngelink chat dari toko mana, diskusi dari toko mana, pesanan baru di sini. Kalau misalnya pesanan baru udah diterima di sini, kalau ada komplain di sini. Nah, ini saldo dari toko mana aja nih teman-teman ya. Seperti itu. Ini kemarin tanggal 17 itu saldo sudah saya tarik ya teman-teman, sekitar 4,5 juta udah saya tarik, dan ini sisanya baru masuk hari ini teman-teman. Nah, kenapa saya nggak tarik yang 200 ini? Ya karena untuk Tokopedia itu tanggal 19 sampai 26 ya, itu tidak bisa melakukan penarikan ya. Kenapa? Karena sedang libur teman-teman. Dan untuk bank digital ya, seperti Bank Jago seperti itu, Bank Aladin kayak gitu. Nah, kenapa nggak pakai BNI, BCA, BRI Bank? Ya. Jadi untuk bank, kalau misalnya saya terus terang ya teman-teman, itu paling banyak menggunakan Bank Jago. Karena kalau Bank Jago itu bisa dianakkan, rekeningnya bisa dianakkan kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya ke bank konvensional itu hanya bisa digunakan antara 3 sampai 4 toko teman-teman ya. Jadi bisa banyak sih, tapi tarik hapus. Kalau saya lebih suka pakai Bank Jago, walaupun ada admin penarikan 2.900 setiap kali penarikan ya. Ya, itu sih teman-teman review saya kali ini. Pokoknya ini tools yang harus kalian punya ya, harus banget kalian punya. Jadi ini bisa mengambil data scrap produk ya, bisa setting otomatis dari mau di margin berapa, mau di deskripsi yang seperti apa, mau scrap produk apa, jualan apapun bisa pakai tools ini. Grabber upload dari produk. Terus kalau kamu punya ratusan ribuan toko ya, itu bisa ditautkan di monitoring toko. Jadi nggak perlu buka satu persatu tokonya. Wah, capek teman-teman ya. Sebenarnya ada cara yang gratisan ada ya, namanya pakai season box. Tapi itu dia itu gini teman-teman, harus manual dibuka satu. Saya kasih tunjuk kalian ya teman-teman, perbedaan efektivitas kerja kita kalau kita pakai tools ini sama kita pakai season box ya. Kebetulan saya juga ada season box juga teman-teman. Nah, ini season box. Kalau season box pakainya Fitbox. Nah, nanti modelnya seperti ini teman-teman ya. Nih ada etalase 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau misalnya ini di sini ya, misalnya kita harus ngecek satu persatu teman-teman. Jadi apa ya, kurang maksimal lah menurut saya. Nah, ini harus buka satu. Nggak ada notif langsung gitu teman-teman ya. Ya ini kan buka satu seperti ini. Dan ini pun apa ya, loadingnya agak susah ya. Loadingnya agak susah. Ini bukan menjelekkan Zenbox ya teman-teman. Saya juga dulu awal-awal sebelum tahu Clobot ya, sebelum tahu monitoring toko, saya pakainya ini teman-teman. Tapi karena sekarang sudah tahu ya, ada tools yang sangat bermanfaat seperti Clobot ini teman-teman ya, saya pakainya ini. Tools ini berbayar ya teman-teman. Untuk harganya kalian bisa cek langsung ya di link deskripsi yang ada di deskripsi video ini ya. Itu lengkap ya. Itu harga langsung dari tools Clobotnya ya. Linknya bisa
diklik di deskripsi video. Nah, nanti terusnya itu banyak banget, saya kasih, tunjuk kalian ya. Ini caranya kita, klik sini untuk melihat terusnya itu apa aja sih. Nah, banyak nih teman-teman ya. Nah, ini yang sudah terinstall ya. Nah, untuk Grabber ini harganya yang paling murah 528.000 ya teman-teman. Tergantung kita paketnya mau yang mana, kan ada yang 6 bulan ya, ada yang 1 tahun. Kalau ini juga ada nih, monitoring toko itu ada yang, bisa digunakan untuk 50 toko, 120 toko, ataupun unlimited ya. Unlimited itu bisa ditautkan sampai ribuan toko teman-teman ya. Nah, jadi, ini ya teman-teman, nih produk dari Klobot ya. Nih di sini ada uploader Layada ya. Jadi nggak cuma buat ini sih teman-teman, nggak hanya buat Tokopedia sama Shopee aja nih, tapi juga untuk beberapa marketplace yang lainnya nih kayak uploader, watermark image, on off iklan ya. Nah ini yang ada logonya free ya. Ini artinya kita gratis ya, gratis. Jadi kita nanti bayarnya itu paling ya cuma Grabber, monitoring toko ya, supplier searching ya. Ini untuk cari supplier nih. Delete produk Shopee ya, Mas aktif produk Shopee, buka tutup toko Shopee, auto follow unfollow ya. Nah, ini yang gratis-gratis yang ada logonya free, kalau yang nggak ada berarti berbayar. Oke teman-teman, pokoknya kalau ingin tahu harganya berapa sih, bisa klik link ada di deskripsi video ini ya. Mohon maaf kalau misalnya, penjelasannya mungkin agak ada yang kurang jelas ya, mungkin akan saya buatkan video, lanjutannya ya teman-teman. Nah, video ini saya buat itu sebelum hari lebaran ya, H-1 lebaran. Ini caranya seperti tadi ya teman-teman. Jadi pokoknya bagi kalian silakan kalau yang mau belajar dropship ya, ini video perkenalan aja ya. Nanti untuk kedepannya mungkin saya akan share ilmu-ilmu yang saya ketahui di dropship ya. Jadi bagi kamu yang terkendala mungkin ingin kuliah dropship, kelas dropship ya, harganya kan bisa jutaan sampai puluhan juta, kalian bisa cukup tonton channel YouTube ini teman-teman ya. Jadi modal yang kamu gunakan untuk sekolah online atau sekolah dropship ya, bisa kalian gunakan untuk membeli komputernya. Atau kalau misalnya mau membeli paket dropship yang udah full siap pakai, siap profit ya, dari pengadaan komputernya, terus tokonya, terus bimbingannya, bisa hubungi admin saya teman-teman. Garansi ya, untuk komputernya garansi teman-teman. Dan pasti dibimbing sampai bisa, sampai profit, sampai balik modal. Hehehe. Oke. Mungkin, seperti itu ya teman-teman reviewnya. Gimana? Kalian yang, punya pengalaman sama tools ini bisa tulis di kolom komentar video ini teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu review aplikasi Klobot ya. Habis ini selesai saya save, langsung saya tutup videonya teman-teman ya. Dan mohon maaf, di video ini, murni apa ya, ya murni share ya teman-teman mengenai pengalaman saya ya. Untuk tadi yang penghasilan yang saya tampilkan di video, pertama tadi itu bukan untuk flexing, untuk pamer atau apa, tapi untuk memotivasi kalian ya, dan untuk membuktikan gitu. Jadi, kadang kan kalau misalnya kita cuma ngomong ya teman-teman, nggak ada buktinya kan, "Ah, apaan sih ini orang?" Kayak gitu ya teman-teman. Ya tapi kalau misalnya ada yang anggap, "Wah ini orang pamer, flexing," dan ya itu sudut pandang kalian ya, nggak masalah juga sih. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata ya, mohon dimaafkan karena kita manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya, supaya saat saya share video bagaimana cara upload toko ya, dengan cara yang paling cepat, kalian bisa langsung tonton videonya teman-teman. See you next time.